Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina. Di sini dari Prodi PAI semester 3. Dan di sini saya pada mata kuliah Ilmu Tasawuf, yang mana di sini saya akan memaparkan sedikit materi. Dan materi tersebut merupakan tugas dari mata kuliah Ilmu Tasawuf ini yang diampu oleh dosen pengampu Bapak kami, Bapak Junaidi MPD. Secara keseluruhan, Imam Ghazali membagi kitab Ihya Ulumuddin menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Rub'ul Ibadah, tentang ibadah atau keadaan hubungan seorang hamba juga dengan Tuhannya. Dan juga yang kedua ada Rub'ul Adat, yaitu kebiasaan atau adab sehari-hari. Dan yang ketiga ada Rub'ul Muhlikat, yaitu tentang sifat-sifat yang membinasakan hati. Dan yang keempat ada Rub'ul Munjiat, yang mana itu adalah tentang sifat-sifat yang menyelamatkan. Nah, jadi saya di sini ingin berfokus kepada Rub'ul Munjiat, yang mana Rub'ul Munjiat ini di sini adalah artinya sifat-sifat yang menyelamatkan. Menyelamatkan dalam artian di sini bukan hanya menyelamatkan di dunia, tetapi terlebih lagi untuk keselamatan akhirat. Nah, Imam Ghazali menekankan bahwa manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan hati yang bersih dari penyakit dan dihiasi dengan sifat-sifat yang mulia. Maka dari itu, bagian dari sifat-sifat dari Rub'ul Munjiat ini merupakan panduan tentang bagaimana seorang dapat menempuh jalan menuju keselamatan spiritual melalui pengobatan batin dan pembentukan akhlak yang benar. Dalam Rub'ul Muhlikat, Imam Ghazali telah menguraikan berbagai macam penyakit hati seperti ujub, riya, takabur, cinta dunia, dan juga sebagainya. Nah, sedangkan di Rub'ul Munjiat, di sini sebagai beliau menyajikan itu sebagai obat bagi penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit tersebut pada Rub'ul Muhlikat tadi. Nah, jadi yakni dengan menanamkan sifat-sifat yang berlawanan dengannya seperti kayak taubat, sabar, syukur, juga khauf, takut kepada Allah, dan roja, harapan kepada Allah, dan juga zuhud, tawakal, serta cinta kepada Allah, ridho, dan juga ikhlas. Nah, maka dari itu saya di sini izin menjelaskan lagi tentang sifat-sifat dari Rub'ul Munjiat ini. Salah satunya yaitu diantaranya masalah taubat. Taubat berarti penyesalan atau menyesal karena melakukan suatu perbuatan dosa dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut dan menuju kembali kepada Allah dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dalam artian taubat ini berarti suatu penyesalan bahwa kita itu sudah melakukan perbuatan dosa dan bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu lagi dan kembali mendekatkan diri kepada Allah. Dan syarat taubat itu yang pertama itu pasti itu menyadari bahwa apa yang sudah dia lakukan itu merupakan perbuatan dosa yang memang itu sudah dilarang oleh Allah. Dan setelah menyadari bahwa itu perbuatan dosa, lalu dia menyesal akan bahwa dia itu sudah melakukan perbuatan tersebut. Nah, di samping menyesal itu, dia juga berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas perbuatan yang sudah ia lakukan. Dan setelah menyadari, menyesali, dan juga berdoa, dia bertekad untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Dia di situ dilatih untuk menahan dirinya dari perbuatan dosa. Nah, di situ dilatih untuk dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan taubat ini tidak hanya dibuktikan lewat ucapan, tapi juga lewat hati nurani kita yang paling dalam, juga lewat perbuatan. Artinya
di saat kita bertaubat ini Allah sangat melihat perjuangan kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah atas yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di sini Allah ingin mengetahui ikhtiar kita, bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengganti perbuatan yang memang sudah kita lakukan yang terdahulu, yang memang itu perbuatan dosa, kita ganti lagi dengan perbuatan yang diridhoi Allah. Artinya di samping itu kita mengganti dan juga bersungguh-sungguh untuk terus mendekatkan diri kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sirrul Asrar menerangkan manusia tidak cukup bertaubat dari lahiriahnya saja, seperti dari mencuri, juga berzina atau membunuh, tetapi juga harus dibarengi dengan membersihkan diri dari dosa hati. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan ilustrasi terhadap orang yang bertaubat dengan dosa lahiriahnya saja, seperti orang yang memotong rumput hanya pada bagian batangnya saja dan enggan mencabutnya sampai ke akar-akarnya, sehingga rumput itu pasti akan tumbuh lagi dan atau bahkan jauh lebih rimbun daripada sebelumnya. Nah, untuk itu seyogianya orang yang bertaubat tidak hanya bertaubat dari dosa lahiriahnya saja, tetapi juga lahiriah dan juga batiniahnya. Artinya di samping bertaubat dari perbuatan yang lahiriah, tetapi juga bertaubat dari perbuatan batiniah, artinya membersihkan hati kita dari perbuatan dosa, yang memastikan rumput ataupun dosa itu tersebut tidak akan tumbuh lagi. Artinya jika kita bertobat dari lahiriah dan juga batiniah, nah dosa itu tidak mudah untuk kembali lagi, bahkan karena sudah dibabat sampai ke akar ataupun ke dalam hati kita, artinya sudah kita bersihkan dari dalam hati kita. Nah, itu akan membantu kita untuk senantiasa berusaha tetap mendekatkan diri kepada Allah. Artinya di samping kita bertaubat dari dosa-dosa yang nampak, kita juga bertaubat artinya membersihkan diri juga, membersihkan hati kita dari perbuatan dosa. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah rasa takut untuk berbuat maksiat sekecil apapun itu, dan juga semoga selalu senantiasa Allah mudahkan untuk semakin menuju lebih baik lagi setiap harinya. Jadi saya mohon maaf atas banyaknya kekurangan juga kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.